Oke, jadi kita akan mulai perkuliahan kita dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, ini kriteria penilaian. Ya, jadi ini kriteria penilaiannya. Jadi untuk kriteria penilaiannya tetap muka ya 15%. Ya. Kemudian tugas mandiri 5%. Kemudian tugas kelompok 15%, kuis 10%, mid 20%, UAS 25%. Nah, ini totalnya ini 100 ya. Jadi tatap muka 15%, tapi dia harus hadir minimal lebih besar dari 50%. Ini kehadirannya harus lebih dari 50%. Jadi kalau kita 16 kali pertemuan, minimal hadir harus 9 kali. Ya. Kemudian begitu juga tugas mandiri. Tugas mandiri 15%. Tugas kelompok 15%. Nah, kalau misalnya tidak ada kelompok, berarti tugas kelompok dan tugas mandiri nanti digabung, jadi 30%. 30% itu banyak. Ya, 30% itu banyak. Kemudian kuis nanti mungkin setiap pertemuan kita akan lakukan kuis, itu 10%, baru mid 20, UAS 25 ya. Oke. Nah, ini rentang penilaiannya. Kalau 0 sampai 44 ya, itu dapat nilai E, 45 sampai 49 D minus ya, dan seterusnya. Jadi nyatakan lulus apabila mahasiswa mendapatkan nilai 60 sampai 100. Jadi mesti dapat di atas 60% ya. Atau mendapatkan nilai 60 dari kriteria ini semua. 15, 15, 10, 20, 25. Nah, ini. Oke, itu untuk kriteria penilaian. Kita masuk di materi ya. Nah, jadi sebelum kita memprogram atau belajar pemrograman ya, kita harus tahu dasarnya dulu. Ya. Dasar pemrograman itu adalah algoritma dan pemrograman. Jadi kita harus tahu algoritma dulu sebelum kita bisa coding. Ya, sebelum bisa coding. Karena kalau nggak tahu algoritmanya, kita bisa melakukan coding, tapi dasarnya sebelum kita masuk ke coding, itu harus tahu algoritmanya dulu. Nah, jadi apa itu algoritma ya? Jadi algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi sistematis untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, ini algoritma. Apa sih ini langkah-langkah ini? Jadi langkah-langkah yang sistematis ya. Contohnya misalnya langkah-langkah masuk kuliah. Nah, itu kan ada langkah-langkah. Langkah-langkah menulis surat, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat nasi goreng, ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh suatu tujuan. Ya. Kita akan lihat ya mengapa algoritma penting dalam pemrograman. Ya, jadi algoritma membantu programmer memecahkan masalah dengan langkah-langkah logis sehingga program yang dibuat lebih efisien dan efektif. Ya. Jadi algoritma adalah merupakan dasar sebelum kita bisa melakukan atau memprogram. Ya. Dasarnya itu adalah algoritma. Nah, ini konsep dasar pemrograman ya. Kita harus memahami struktur data itu seperti apa. Kita harus mampu melakukan analisis dan pemecahan masalah. Kita harus mampu memahami tentang algoritma dan logika pemrograman. Nah, ini konsep dasar pemrograman. Ya. Oleh karena itu, mengapa algoritma menjadi dasar dari pemrograman. Nah, ini contoh algoritma. Jadi tadi kan algoritma adalah langkah-langkah yang
atau instruksi yang sistematis untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini contohnya. Misalnya, langkah-langkah menulis surat. Ya, langkah-langkah menulis surat. Nah, apa yang dilakukan jika kita menulis surat? Nah, ini. Pertama adalah mempersiapkan kertas dan amplop. Itu langkah pertama. Kemudian mempersiapkan alat tulis, ya. Memulai menulis, memasukkan kertas ke dalam amplop, pergi kantor pos untuk mengoperasikan surat, ya, untuk mengirim surat. Nah, ini adalah langkah-langkah. Dan langkah-langkah ini tidak boleh tertukar, ya. Harus sistematis sesuai urutan, tidak boleh tertukar. Kemudian contoh berikut. Contohnya ini misalnya memasak nasi goreng. Nah, sebelum kita bisa memasak nasi goreng, ya, di sini kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Setelah kita memiliki alat dan bahannya, baru kita ke proses pembuatan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah jika salah satu alat di sini atau bahan di sini tidak ada, apakah kita bisa membuat nasi goreng? Bisa enggak? Contohnya misalnya, belanga goreng enggak ada. Bisa enggak kita membuat nasi goreng? Enggak bisa ya? Oke. Kemudian gas enggak ada. Bisa enggak kita membuat nasi goreng? Enggak bisa. Kompor enggak ada. Bisa enggak membuat nasi goreng? Enggak bisa. Jadi, semua ini harus ada. Harus lengkap. Begitu juga bahan-bahannya. Kalau kita membuat nasi goreng tidak ada nasi, bisa enggak membuat nasi goreng? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Oke. Begitu juga bumbu-bumbunya. Kalau enggak ada, berarti enggak bisa membuat nasi goreng. Nah, sebelum kita membuat nasi goreng, pastikan semua alat dan bahannya itu ada. Nah, setelah alat bahannya ada, baru kita bisa melakukan proses pembuatan nasi goreng. Nah, ini adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kemudian setelah alat dan bahannya itu sudah tersedia, maka kita melakukan proses pembuatan nasi goreng. Apa yang kita lakukan, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk membuat nasi goreng setelah alat dan bahannya tadi jadi? Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menyiapkan apa? Menyiapkan bumbu ya. Baik itu bawang merah diiris, bawang putih, rica, gitu ya, disiapkan semuanya. Setelah itu apa yang dilakukan? Langkah-langkah berikutnya. Misalnya kita panaskan wajannya, ya. Kita isi minyak, masukkan bumbu-bumbu tadi yang sudah diiris-iris, bawang merah, bawang putih dulu. Baru masuk rica, gitu ya. Baru masukkan nasi. Baru masukkan bumbu-bumbu sambil diaduk, baru masukkan bumbu-bumbu yang lain. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi jika nasi gorengnya belum matang, berarti kita harus terus aduk ya, sampai dia matang. Kalau sudah matang baru bisa disajikan, taruh di piring, kemudian kita sajikan. Nah, itu adalah urutan langkah-langkah, ya, urutan langkah-langkah. Jadi nanti kalau komputer, urutan langkah-langkahnya itu harus jelas juga. Komputer bisa melakukan sesuatu kalau kita berikan langkah-langkah yang jelas. Jadi di sini kita harus berpikir komputasional, ya. Nah, berikutnya adalah tipe data, ya. Nah, jadi di sini kita andaikan tipe data ini adalah bahan-bahan tadi ya. Pada saat kita membuat nasi goreng itu bahan-bahannya apa, ya. Nah, jadi tipe data ini kita anggap dia adalah bahan. Jadi sebelum kita membuat coding, kita harus tahu
tipe-tipe datanya ini apa yang kita perlukan di dalam membuat program. Bahan-bahannya apa yang kita akan gunakan untuk membuat nasi goreng. Jadi kita harus tahu tipe datanya seperti apa. Nah, tipe data di sini ada banyak jenis ya. Contohnya misalnya tipe data integer. Tipe data integer ini untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada string. Ya. String di sini untuk menyimpan string di sini untuk menyimpan sebuah kalimat. Ya. Begitu juga ada float yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Ada boolean itu untuk menyimpan atau menentukan dia benar dan salah, true false. Kemudian ada karakter ya, untuk menyimpan karakter. Nah, ini adalah kalau kita di nasi goreng kita andaikan ini adalah bahan-bahannya. Tipe data. Ya, tipe datanya. Nah, penggunaan tipe data ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya misalnya tadi kita membuat nasi goreng. Kalau kita mewadahi nasi goreng yang sudah jadi, kita menggunakan apa? Piring ya, piring. Bukan gelas. Kalau gelas berarti kita gunakan untuk minum. Ya. Sama dengan di program, harus sesuai dengan tipe datanya yang kita akan gunakan. Kalau misalnya kita bawa air pergi, berarti kita menggunakan botol biar tidak tumpah. Begitu juga di program. Kalau kita mengolah bilangan bulat, kita menggunakan tipe data integer. Kalau kita mengolah kalimat, kita menggunakan tipe data string. Kalau kita mengolah data bilangan desimal, kita menggunakan float. Kalau kita hanya menentukan benar dan salah, kita menggunakan tipe data boolean. Kalau kita mengolah data karakter, misalnya laki-laki, perempuan, LP, nilai A, B, C, dan seterusnya, itu kita menggunakan karakter. Jadi penggunaannya ini harus tepat. Ya. Disesuaikan dengan, karena masing-masing tipe data itu memiliki memori yang berbeda-beda. Jadi peruntukannya harus tepat. Kemudian kita masuk di pengenalan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman di sini adalah banyak. Contohnya di sini ada Python, ya, ada C#, ada Pascal, Java, ada C++. Nah, jadi bahasa pemrograman ini adalah sebuah bahasa. Sama dengan kita, manusia. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bahasa Manado, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Tapi fungsinya sama, untuk berkomunikasi. Begitu juga bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya. Itu semua digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer, ya, menerjemahkan bahasa yang kita tahu, yang mudah dimengerti oleh manusia ke bahasa mesin. Itulah bahasa pemrograman. Ya. Dan bahasa ini memiliki kelebihan dan kekurangan, serta masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsinya sama untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin, tapi harus sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya misalnya, kalau kita membuat AI, ya, bahasa pemrograman untuk kecerdasan buatan, kita bagus misalnya pakai Python. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman untuk di bidang alat misalnya di bidang microcontroller dan lain sebagainya, kita bagus pakai bahasa C, ya, karena library-nya banyak untuk bahasa C dan paling dekat dengan bahasa mesin, ya. Contohnya misalnya kalau kita membuat aplikasi Android,
kita bisa pakai Java. Kalau misalnya kita mau membuat aplikasi desktop, kita bisa menggunakan C-Crash. Bisa nggak kita menggunakan Java? Bisa. Bisa nggak kita menggunakan C++? Bisa. Ya, bisa. Tapi yang lebih tepat, mana yang lebih cocok, nah itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kemudian ada di sini kita akan belajar tentang program dan pemrograman. Ya, apa sih itu program dan apa sih itu pemrograman? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan dieksekusi oleh komputer untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, jadi program itu contohnya ini, yang gambar ini. Ya, ini adalah program ya. Jadi program itu yang sudah jadi. Ya, jadi kumpulan instruksi yang seperti ini. Ini coding ya. Yang gambar ini adalah coding atau bahasa pemrograman ya. Jadi program itu adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Ya, ini bahasa pemrograman. Jadi kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan dieksekusi oleh komputer untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jadi program kumpulan instruksi yang sudah jadi ya, yang sudah diterjemahkan, yang sudah satu paket. Itulah program. Sedangkan pemrograman adalah proses menulis kode. Nah, ini program. Menulis kode atau program tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jadi itu perbedaannya. Pemrograman adalah menulis kode, sedangkan program adalah kumpulan kode-kode ini yang sudah dikompil, yang sudah menjadi satu kesatuan. Itulah program. Contohnya contoh program kalau di HP itu ada TikTok, Facebook, itu sudah jadi. Google Drive, Google Chrome, dan lain sebagainya. Itu adalah program yang sudah jadi. Ya. Sedangkan pemrograman adalah proses menulis kode. Ya, jadi kode-kode ini kita tulis. Nah, itulah dinamakan dengan pemrograman. Kemudian apa itu compiler dan interpreter? Ya. Kalau compiler itu adalah program yang menerjemahkan kode-kode yang kita tulis ini, baris-baris kode yang kita tulis ini, ya, ke sumber program ke dalam bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi, bahasa yang kita mengerti itu akan dikonversi ke bahasa mesin yang dipahami oleh komputer. Itulah fungsi dari compiler. Sedangkan interpreter itu adalah program yang membaca kode sumber program dan langsung mengeksekusinya baris per baris tanpa perlu menghasilkan file terpisah. Jadi kalau interpreter, dia akan mengecek setiap baris program ini, apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, itulah interpreter. Jadi kalau compiler menerjemahkan keseluruhan program yang ada ini menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer, sedangkan interpreter adalah mengecek satu persatu setiap baris program, apakah ada kesalahan atau tidak. Ya, itu perbedaannya compiler dan interpreter. Oke, itu kira-kira pengantar. Kemudian kita akan latihan. Nah, jadi aplikasi yang harus diinstal ya. Jadi di pertemuan selanjutnya adalah kalau di laptop menggunakan Dev C++, kalau di HP menggunakan CXX-Droid. Ya, kalau di HP menggunakan CXX-Droid, kalau di laptop menggunakan Dev C++. Nanti cari aja di Google ada ini. Cari aja di Google Dev C++.
Ini yang paling pertama. Nah, ini bisa diinstal. Download. Yang ini. Jadi download yang untuk Windows atau yang di sini juga boleh. Ini download. Oke. Kalau yang di Android download di Play Store. CXX Droid. Kalau yang di PC pakai dev C++. Oke, ini ada tugas ya. Ada tugas. Buatlah algoritma pendaftaran sampai bisa mengikuti kuliah. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Dari proses pendaftaran sampai dengan bisa duduk di kelas seperti ini. Itu algoritmanya seperti apa. Kemudian yang kedua, jika Anda diberikan ember yang berkapasitas 3 liter dan 5 liter, kemudian Anda disuruh untuk mengambil air dengan volume 4 liter, buatlah algoritmanya. Kemudian sebutkan jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, untuk nomor 3, sebutkan jenis-jenis bahasa pemrograman. Kemudian, apa sih kelebihan dari masing-masing bahasa pemrograman tersebut dan di mana bahasa pemrograman itu paling tepat digunakan. Ya, ini nomor 3. Sebutkan jenis-jenis bahasa pemrograman. Sebutkan kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian, dia bagusnya digunakan untuk apa dari masing-masing jenis bahasa pemrograman tersebut. Kemudian yang keempat tadi ya, download aplikasi dev C++ atau CXX Droid. Nah, nomor 2, kita akan coba dulu jawab 1. Nanti untuk yang lain nanti cari di rumah. Contohnya misalnya begini. Jika Anda diberikan ember yang berkapasitas 3 liter dan 5 liter, kemudian Anda disuruh untuk mengambil air dengan volume 4 liter, buatlah algoritmanya. Nah, bagaimana urutan langkah-langkah sehingga kita bisa mendapatkan air bervolume 4 liter, ya. Karena kita ketahui bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah. Nah, gimana caranya kita mendapatkan air yang bervolume 4 liter sementara kita hanya memiliki ember dengan kapasitas 3 liter dan 5 liter. Gimana caranya? Gimana caranya kira-kira? Bagaimana caranya kita bisa mengambil air yang berkapasitas 4 liter sementara kita hanya diberikan ember 5 liter dan 3 liter ya. Misalnya kita mau ambil air di Kuala ini. Tapi kita harus membawa air 4 liter pas. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita hanya punya ember berkapasitas 5 liter dan 3 liter. Gimana caranya kita bisa mendapatkan air bervolume 4 liter? Gimana langkah-langkahnya? Bagaimana? Misalnya ini kita punya ember berkapasitas, misalnya kita punya air ember ya, berkapasitas di sini 3 liter. Ini ember kita. Satu lagi berkapasitas 5 liter. Nah, tapi kita disuruh mengambil air itu sebanyak 4 liter. Gimana caranya kita mengambil air dengan menggunakan 2 ember ini tapi volumenya adalah 4 liter? Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah 1 apa? Langkah 2 apa? Langkah 3 apa? Langkah 4 apa? Dan seterusnya. Jadi pertama bagaimana?
kita kasih full air yang ember yang bervolume 5 liter. Kita isi air full. Kemudian kita tuang ke ember 3 liter. Jadi ember 3 liter sekarang isinya adalah ember 3 liter sekarang isinya berapa? 3 liter. Sementara di ember 5 liter karena sudah dituang kemari 3 liter isinya sisa 2 liter. 3 tambah 5 kan 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang gimana langkah selanjutnya agar kita bisa mendapatkan air bervolume 4 liter? Sekarang ember 3 liter kita buang. Ya, kita buang. Sekarang ember 3 liter isinya adalah 0, kosong ya. Sekarang ember 5 liter isinya 2 liter. Nah, selanjutnya kita tuang airnya ke ember 3 liter. Sekarang ember 3 liter isinya 2 liter. Sedangkan ember yang bervolume 5 liter sekarang kosong. Ya. Sekarang kita ambil lagi air. Kita kasih full ini. Kita kasih full ember yang bervolume 5 liter. Sekarang isinya 5 liter. Nah, bagaimana kalau air yang ada di ember 5 liter ini kita tuang ke ember ini, ke 3 liter ya. Jadi di sini sisa berapa? Sisa berapa? Sisa 4 liter. Kalau kita kasih full ini kan isinya 3. Ya kan? Ini 5. Berarti kalau kita kasih full isinya berarti berapa liter? Jadi isinya sekarang 4 liter. Ya. Maka kita mendapatkan sekarang air yang bervolume 4 liter. Selesai ya. Itulah urutan langkah-langkahnya ya. Oke? Paham? Nah, sebagai tugas masih ada lagi cara yang lain. Nah, selain dari cara ini masih ada lagi cara yang lain. Silakan cari, masih ada 2 cara lagi. Ya. Masih ada 2 cara lagi. Silakan cari caranya gimana. Selain dari cara yang sudah dijelaskan ini. Oke. Jadi nanti berarti besok dikumpul ya. Berarti besok datang lagi. Datang pagi-pagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi materi kita untuk hari ini cukup sekian. Berarti kita akan lanjut besok lagi. Ya. Besok bersama dengan teman-teman yang lain.